Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang pembagian harta oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan oleh Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan oleh Tabrani dengan isnad hasan dari Talhah bin Yahya dari neneknya Su'dah radhiyallahu anha, katanya, pada suatu hari aku masuk menemui Talhah radhiyallahu anhu, yang dimaksudkannya adalah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Maka aku melihat satu kesusahan terukir pada wajahnya. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang telah menimpamu? Seolah-olah ada sesuatu dari kami yang membuatmu gelisah. Jika memang demikian, kami akan membuatmu rida. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, tidak. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik istri bagi seorang muslim. Aku hanyalah dipusingkan oleh sejumlah harta yang terkumpul padaku, dan aku tidak tahu tindakan apa yang harus aku lakukan terhadap harta itu. Aku bertanya, apalagi yang menyusahkan kamu? Panggillah kaummu dan bagi-bagikanlah harta itu kepada mereka. Talhah berkata kepada hambanya, wahai budak, pergilah semua kaumku. Pada lain kesempatan aku bertanya kepada bendaharanya, berapakah jumlah uang yang telah dibagi-bagikan? Katanya 400.000. Demikian tercantum dalam kitab At-Targhib. Al-Haisami berkata bahawa para pewarinya adalah Sidgat. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Nuaim serupa dengan itu. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Al-Hasan, katanya, Talhah radhiyallahu anhu telah menjual sebidang tanah kepunyaannya dengan harga 700.000 dirham. Harta itu ada bersamanya selama semalam. Maka ia habiskan malam itu tanpa dapat melelapkan mata hingga ke waktu subuh, karena perasaan takut mengenai harta yang belum dibagi-bagikan itu. Setelah subuh ia pun membagi-bagikan harta itu. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari Su'dah, istri Talhah radhiyallahu anhu, katanya, Talhah masuk menemuiku dalam keadaan bersedih. Aku pun bertanya kepadanya, mengapa aku melihat engkau dalam keadaan bersedih? Adakah tindak tanduk kami telah menimbulkan kegelisahan kepadamu? Talhah berkata, tidak, demi Allah. Tidak ada perbuatanmu yang menimbulkan kegelisahanku. Engkau adalah istri yang paling baik. Akan tetapi yang menyusahkanku adalah harta yang terkumpul padaku. Aku berkata, panggillah semua keluarga dan kaummu dan bagi-bagikanlah harta itu kepada mereka. Maka Talhah pun melakukan sebagaimana yang telah aku sarankan. Kemudian aku bertanya kepada juru uang, berapakah yang telah dibagi-bagikan, dan ia menjawab 400.000 dirham. Dan pendapat bersihnya setiap hari adalah 1.000 dirham. Dan Talhah pun diberi julukan Talhah yang permurah. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Sa'id bin Abdul Aziz, katanya, Zubair mempunyai 1.000 orang budak yang menyetorkan hasil kerja mereka kepadanya. Ia akan membagi-bagikan semua hasil yang disetorkan pada budak itu setiap malam. Para budak itu setiap malam. Kemudian dia pergi ke rumahnya, sedang tiada sedikit pun harta itu yang ia bawa pulang. Dari Muqits bin Sumai, katanya, Zubair mempunyai 1.000 orang budak yang menyetorkan hasil pekerjaan mereka kepadanya. Namun tiada satu dirham pun dari harta itu yang masuk ke rumahnya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Muqits serupa dengan itu. Diriwayatkan oleh Yaqub bin Sufyan serupa dengannya. Sebagaimana dalam Al-Isbah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, katanya, di dalam perang Jamal, Zubair berhenti di suatu tempat. Dia memanggilku, lalu aku berdiri di sebelahnya. Ia berkata kepadaku, wahai anakku,
Sesungguhnya tidak akan dibunuh pada hari ini melainkan seorang yang zalim atau yang dizalimi. Dan sesungguhnya aku berfikir bahawa aku akan dibunuh sebagai orang yang dizalimi pada hari ini. Sesungguhnya kerisauanku yang paling besar adalah tentang utangku. Adakah kamu berfikir bahawa kita masih mempunyai sisa harta dari harta kita setelah utang itu dilunasi? Wahai anakku, jualah harta kita dan lunasilah utangku. Kemudian ia berwasiat dengan sepertiga hartanya, dan sepertiga dari sepertiga itu diberikan kepada anak-anaknya, yakni untuk anak-anak Abdullah bin Zubair. Dia berkata, bagilah sepertiga wasiatku menjadi 3. Jika masih ada yang tersisa dari harta kita setelah pelunasan semua utang, maka sepertiga dari wasiatku itu hendaknya diberikan kepada anak-anakmu. Hisam berkata, Sebagian anak Abdullah akhirnya menyamai bagian anak-anak Zubair sendiri, yaitu Kubaib dan Abad. Zubair pada saat itu memiliki 7 orang putra dan 7 orang putri. Abdullah berkata, maka Zubair pun mulai berwasiat kepadaku mengenai utangnya dengan berkata, wahai anakku, jika kamu tidak mampu melunasi sebagian hutangku, maka hendaklah kamu meminta pertolongan dari tuanku. Demi Allah, aku tidaklah mengetahui siapakah yang dimaksud, sehingga aku pun bertanya kepadanya, wahai bapakku, siapakah Tuhan engkau itu? Ia menjawab, Allah Azza wa Jalla. Maka demi Allah, setiap aku menemui kesukaran dalam melunasi utangnya, aku akan berkata, wahai Zubair, lunasilah utangnya. Maka dia melunaskan utang itu. Kemudian Zubair terbunuh. Pada waktu kematiannya, ia tidak meninggalkan 1 dirham maupun dinar kecuali 2 bidang tanah. Salah satunya terletak di Gabah. Ia juga memiliki 11 buah rumah di Madinah, 2 buah rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah dan 1 di Mesir. Sedangkan utang yang ditanggung Zubair itu sebenarnya kisahnya begini. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang biasa datang menemuinya dengan membawa harta. Lalu harta itu dititipkan kepadanya. Zubair berkata kepada lelaki itu, aku tidak akan menganggapnya titipan, akan tetapi ini adalah seumpama utang, karena sesungguhnya aku takut sekiranya harta ini akan habis secara sia-sia sewaktu dalam penjagaanku. Tiada ia memegang jabatan sebagai gubernur dan tidak pula sebagai pemungut hasil di suatu tempat, melainkan pastilah di dalam suatu perang bersama Nabi SAW, atau bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, aku menghitung jumlah tanggungan utangnya dan aku dapati bahawa utangnya berjumlah 2.200.000 dirham. Suatu ketika Hakim bin Hazim bertemu dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, wahai keponakanku, berapakah hutang yang ditanggung oleh saudaraku? Akan tetapi Abdullah merahasiakannya dengan berkata 100.000. Hakim berkata kepada Abdullah radhiyallahu anhu, demi Allah, aku mengira hartamu tidak akan mencukupi untuk membayar utang ini. Abdullah radhiyallahu anhu pun berkata kepada Hakim, apa pendapatmu sekiranya aku memberitahu bahawa jumlah utang bapakku yang sebenarnya adalah sebanyak 2.200.000 dirham? Mendengar pengakuan Abdullah radhiyallahu anhu mengenai utang bapaknya, ia berkata, aku kira kamu tidak mampu melunasi hutang itu. Sekiranya kamu tidak mampu melunasi sebagian hutang itu, mintalah pertolongan dariku. Dahulu Zubair membeli tanah di Al-Gabah itu dengan harga 170.000 dirham. Maka Abdullah radhiyallahu anhu menjual dengan harga 1.600.000 dirham. Kemudian Abdullah radhiyallahu anhu berdiri di antara orang ramai dengan membuat pengumuman, barang siapa yang mempunyai piutang kepada Zubair, maka hendaklah menemui kami di Gabah. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu datang kepadanya, sedang Zubair pernah berutang kepadanya sebanyak 400.000. Ia berkata kepada Abdullah bin Zubair, jika kamu mau, aku akan membiarkan piutangku untuk kamu. Abdullah menjawab, tidak. Abdullah bin Ja'far yang berkata lagi, jika kamu mau, aku dapat menunda pembayarannya untuk kamu. Jawab Abdullah radhiyallahu anhu, tidak. Maka Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah radhiyallahu anhu, kalau begitu berikanlah sebagian dari tanah ini kepadaku. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, milik kamu adalah dari sini ke sana.
Maka Abdullah menjual semua tanah warisan itu dan melunasi utang Zubair radhiyallahu anhu dengan sempurna. 4,5 bagian dari tanah itu masih tersisa. Setelah itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pergi menemui Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika itu Ammar bin Utsman, Munzir bin Zubair dan Ibnu Jama'ah turut hadir di dalam majlis Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bertanya kepada Abdullah, berapakah harga yang telah kamu tetapkan untuk tanahmu di Al-Ghabah? Jawab Abdullah radhiyallahu anhu, setiap bagian tanah itu bernilai 100,000 dirham. Muawiyah bertanya lagi, berapa bagian yang masih tersisa? Jawab Abdullah, 4,5 bagian. Al-Munzir bin Zubair radhiyallahu anhu pun berkata, aku membeli satu bagian dengan harga 100,000 dirham. Ammar bin Utsman berkata, aku beli satu bagian tanah itu dengan harga 100 dirham, 100,000. Ibnu Jama'ah berkata, aku beli satu bagian tanah itu dengan harga 100,000 dirham. Setelah itu Muawiyah pun bertanya, berapa bagian yang tinggal? Jawab Abdullah, 1,5 bagian. Muawiyah pun berkata, aku membeli bagian itu dengan harga 105,000 dirham. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu kemudian menjual bagian yang diterimanya itu kepada Muawiyah dengan harga 600,000 dirham. Setelah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu melunasi semua utang bapaknya, anak-anak Zubair yang lain berkata kepadanya, bagikanlah kepada kami hak waris kami. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tidak, aku tidak akan membagi-bagikan harta itu hingga aku memberikan pengumuman selama 4 kali musim haji, yaitu dengan seruan, barang siapa yang mempunyai hutang terhadap Zubair hendaklah mendatangi kami, maka kami akan membayar hutang Zubair itu. Kemudian setiap kali musim haji Abdullah menyerukan pengumuman itu setelah 4 tahun. Barulah Abdullah radhiyallahu anhu membagi-bagikan harta yang masih tinggal. Zubair mempunyai 4 orang istri. Setelah mengambil 1/3 dari harta yang tersisa itu untuk wasiat, Abdullah radhiyallahu anhu membagi-bagikan harta itu kepada para istri Zubair. Maka setiap orang istri Zubair radhiyallahu anhu mendapat 1,200,000 dirham, sehingga jumlah semua harta Zubair adalah 50,200,000 dirham. Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah, jumlah semua harta yang dibagikan kepada para ahli waris adalah 38,400,000 dirham. Sedang 1/3 harta yang diwasiatkan berjumlah 19,200,000 dirham. Jumlah total semuanya adalah 57,600,000 dirham. Sedang utang yang dikeluarkan sebelum itu untuk melunasi utang adalah 1,200,000 dirham. Itulah kisah tentang pembagian harta oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar tadi dapat mendapat pelajaran bagi kita bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.